Nuriani, pada Ibu Nuriani bisa. Jadi kok sekarang berarti Pada seluruh sekolah, tapi kembali lagi. Jadi ini untuk mengingatkan kembali, untuk merefresh kembali bahwa inilah format yang harus digunakan untuk pelaporan dana BOS tahun anggaran 2024. Kita langsung ya. Mungkin yang pertama kita awali dengan tanda bukti pembayaran yang biasa kita sebut dengan kwitansi. Jadi nanti kami berikan kepada seluruh sekolah. Mohon sekali lagi ya, tinggalkan format warisan, kita kembali ke format yang baru ya. Gak usah lagi lah format warisan, kalau perlu buang saja, hapus, delete langsung. Gak usah lah disimpan di arsip, nanti lupa ketika pas mau dikejar-kejar. Bapak Ibu kami tunggu sampai tanggal 15 misalkan. Mana formatnya? Ada yang minta lagi, Bu tolong kirim Bu format yang terbaru. Padahal sudah dikirim, hilang Bu, lupa Bu. Oke, dikirim. Ketika dimonet, kok ini masih format lama? Hah? Format yang mana Bu? Format yang mana Bu? Oh, perasaan Ibu udah masih sudah. Ya sudahlah Bu, kami anggap apa ya? Kami terimalah format yang Ibu bikin. Kasihan sudah dibikin 3 bulan. Bu letih Bu bikin kertas berapa? Kami bikin. Nah, jadi minta tolong ini di awal ya, di awal tahun anggaran, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua, bendahara, operator, dan beserta teman-teman tim untuk pembuat pelaporan. Istilahnya besti ya, besti pelaporan. Nah, di situ kita mulai dengan tahun anggaran. Jangan lupa tahun anggarannya 2024. Kemudian sumber dana, itu sumber dananya ada yang nyebut BOS P atau BOS APBN. Kita sepakatnya mau apa? BOS APBN atau BOS P atau BOS reguler? BOS P. Di atas apa? BOS P. Oke, nanti Ibu APBN-nya hilang berarti. Berarti kita sepakat ya, sumber dananya BOS P. Seandainya nanti ada sekolah yang menerima dana BOSGIN, tolong diganti ya, sumber dananya BOSGIN. Oke, selanjutnya itu nama sekolah, instansi, PTD. Kita contohkan PTD SMP Negeri 1 Sungai Liat. Pinjam dulu ya, Ibu SMP 1 Sungai Liat, pinjam nama. Alamat itu contohnya saja, saya tidak tahu mungkin apakah sudah benar, itu Jalan Jenderal Sudirman. Nah, selanjutnya itu nomor bukti. Contoh 106 belanja, contoh saja ya itu ya, 10 S
01 tahun 2024. Kita kembali lagi, ada satu nomor bukti yang di atas, yaitu sekolah lah. Sekolah lah yang membuat nomor bukti, mungkin beda-beda setiap sekolah. Ini hanya contoh ya. Nah, SD 10 enggak. Belanja bisa mungkin kita bikin SMP N1 NB Budo Barat misalkan ya. Untuk nomor akas tolong dilihat di BKU ketika input BKU. Selanjutnya sudah terima dari Bendahara UPTD SMP Negeri 1 Sungai Liat. Banyaknya uang, udah tahu ya, itu penjabaran. Contoh 1.750.000 rupiah. Guna pembayarannya tolong disesuaikan kalimatnya di atas ya, sehingga balance antara kalimat yang dibuat di kwitansi di tanda bukti pembayaran dengan kalimat yang di akas ketika input kertas kerja di akas. Jadi ketika menginput kertas kerja, mohon gunakan kalimat yang tidak bertele-tele, baku. Ketika muncul di BKU-nya, ya baguslah kalimatnya ya. Lanjut Ibu. Ini contohnya belanja makan dan minum, belanja makanan dan minuman kegiatan PPDB, kegiatan penerimaan peserta didik baru. Lanjut Ibu ke bawah. Oke, itu nominal angkanya. Ditinggal maksudnya. Pak Yanto. Nah, cukup yang di bawah ada 3 ya, 3 item. Yang pertama tanda tangan kepala sekolah. Bukan kuasa pengguna anggaran ya. Tolong kalau masih ada kalimat kuasa pengguna anggaran tolong diganti menjadi kepala UPTD atau kepala SMP IT, kepala sekolah. Selanjutnya bendahara dana bos itu lunas dibayar ketika Bapak Ibu membayar, bukan ketika Bapak Ibu memesan ya. Tolong kita sepakati ketika membayar. Selanjutnya uang tersebut di atas telah diterima cukup, sudah tanda tangan di bawah itu pihak ketiga. Oke, sampai di tanda bukti pembayaran ya. Nomor bukti biasa kalau sekolah bagaimana? Ya, diserahkan ke sekolah lagi ya. Kodenya seperti apa? Yang jelas itu ada bentuk pengeluaran nomor bukti dari sekolah. Bisa kita ambil dengan samakan juga dengan BKU nomor atas, bisa, tidak apa-apa. Bisa. Sampai di sini tanda bukti pembayaran. Kalau yang tahun kemarin di jumlah pembayaran itu ada 5 baris. Kita ganti yang simpel saja, yang maksudnya tersampaikan keinginan dari sekolah melakukan pembayaran, tersampaikan, tidak usah lagi yang ribet-ribet lah ya. Bu, dibikin ya dokumen perencanaan untuk pengadaan barang, untuk belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Kita contoh ini untuk 1 ya. Itu atasnya kop sekolah, judulnya dokumen perencanaan, nama satuan pendidikan UPTD SMP Negeri 1 Sungai Liat, untuk alamat satuan pendidikan Jalan Jenderal Sudirman Sungai Liat,
kategori barang atau jasa, belanja makanan dan minuman, kegiatan PPDB. Untuk jumlah barang itu 110 kotak, spesifikasi atau ruang lingkup barang atau jasa, pembiayaan penerimaan peserta didik baru. Berarti kita ambil yang di kode kertas kerja yang standar kompetensi ya. Ada tiga kan biasanya standar program kegiatan dulu kan sama rekening belanja. Jadi dibikin biar jelas itu untuk apa, pembiayaan penerimaan peserta didik baru misal. Terus yang keduanya, kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan. Yang ketiga itu belanja makan dan minuman, kegiatan PPDB. Untuk waktu serah terima, hari jam kerja, tolong ditulis agak detail ya, biar dengan melihat dokumen perencanaan tidak menimbulkan pertanyaan dari yang memeriksa laporan. Di situ ditulis hari jam kerja pukul 8 sampai dengan pukul 14 atau pukul 2 jam 2. Lokasi serah terima UPTD SMP Negeri 1 Sungai Liat. Alokasi anggaran sebesar berapa biaya yang kita keluarkan untuk pengadaan nasi kotak. Misal di situ 3.850.000. Selanjutnya ada persyaratan penyedia, perorangan atau badan usaha. Kita coret, kita pilih salah satu. Memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Identitas penyedia. Biasa kita tulis identitas penyedia, berarti nama CV-nya. Oke. Contoh CV Sentra Niaga bisa. CV apa tuh? CP-CP-an. Kita contoh ya, CV Firdaus Manhuri. NPWP tolong dicantumkan, tolong ditulis lengkap-lengkap. Mohon ini baru tahun anggaran. Oke, alamat, nama pimpinan sama kontak person yaitu nomor HP. Hafal Ibu. Alamatnya alamat lengkap. Sungai Liat Jalan Sungai Liat Bangka. Kalau tahun 2023 sekolah bikin nggak dokumen perencanaan? Ya. Bikin? Ya. Kan Jo, senyum Jo? Nggak bikin? Oke. Nggak bikin, berarti kemarin mungkin lupa ya. Selip ini mungkin yang format dokumen perencanaan. Jadi kami munculkan kembali. Oke, lanjut Ibu. Nah, di bawah itu yang titik-titik itu nama tempat ya, misal Sungai Liat, tanggal. Kita mulai dari tahun bulan Januari ya. Januari 2024. Karena apa? Kita merencanakan. Kita membuat dokumen perencanaan. Jadi kita mulai dari tahun 2024 bulan Januari, tanggalnya tanggal yang awal juga ya. Situ pelaksana, nama kepala sekolah, NIP. Oke, lanjut Ibu. Di dokumen perencanaan ada yang mau ditanyakan? Kita satu-satu ya bahasnya. Oke, Bapak.
Baik, terima kasih. Kita dari SMP IT atau IPA Nih, Pak Andi, Pak. bertanya Pak Soh. Nih, tentang apa? perencanaan. Nah, di sini perencanaan apakah setiap belanja kita itu harus dibikin dokumen perencanaannya, termasuk di kita swasta itu ada anggaran untuk apa namanya insentif guru. Apakah Nah, nanti untuk dokumen perencanaan Pak, tadi Pak, untuk honor guru? honor guru. Iya, apakah dibikin juga dokumen perencanaannya? Dan yang kedua di apa namanya internet. Nah, internet juga kita kan bayarnya itu di minimarket biasanya. Nah, apakah juga kita harus bikin yang dokumen perencanaan seperti itu? Terima kasih, itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin untuk pembayaran honorarium kita sepakati saja ya, tidak usah untuk bikin dokumen perencanaan Pak, tidak usah dibikin. Kita bikin sesimpel mungkin, tetapi itu tadi maksudnya tersampaikan, oke? Untuk belanja honorarium cukup kita lengkapi untuk pembayarannya saja. Contoh tanda terima, SK, absen pada bulan waktu dibayarkan, itu saja. Tidak usah kita bikin ya Bapak. Selanjutnya tadi untuk pembayaran internet. Gimana Ibu pembayaran internet? Kita sepakati lagi, tidak usah ya Pak bikin dokumen perencanaan. Kita hanya bikin untuk belanja barang jasa dan belanja modal. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau untuk tanda bukti pembayaran kita ya tanda bukti pembayaran kita sepakati lagi itu hanya untuk belanja manual, oke. Tetapi kalau untuk dokumen perencanaan mau sipla atau di luar sipla, minta tolong kepada Bapak Ibu, tolong dibikin ya, tolong kita sepakati lagi, kita buat ya dokumen perencanaannya. Di Sipla sudah ada. Di Sipla sudah ada dokumen perencanaan. Itu apakah semua pihak ketiga atau hanya vendor tertentu? Vendor tertentu yang mengeluarkan dokumen perencanaan. Jadi kayak gini, berarti kalau vendor tersebut mengeluarkan dokumen perencanaan, berarti tidak usah. Seandainya pihak ketiga tidak mengeluarkan dokumen perencanaan, kami mohon kerjasamanya dibikin ya. Oke, walaupun itu belanja sipla. Sepakat ya? Tolong diingatkan, saling mengingatkan. Ini sudah 46 sekolah, saling mengingatkan ketika nanti ada yang bertanya di grup. Ya, Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Sesudah dokumen perencanaan, kita melakukan pemesanan. Kita buat surat pesanan terdiri dari satu nomor. Nomornya nomor sekolah, ya. Nomor dari sekolah, nanti kodenya ambil dari nomor surat keluar yang dari sekolah. Oke, paket pekerjaan, belanja barang dan jasa, dana bos APBN, lingkup UPTD SMP, nama sekolah ya, SMP berapa, SMP negeri 1, SMP negeri 2, tolong diisi.
pembiayaan kegiatan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan yang relevan dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama kepala sekolah. Oke, jabatan kepala UPTD SMP berapa? Jangan lagi dibuat pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran. Jangan lagi ya. Kita hapus. Jadi ada format-format yang masih ada menggunakan kuasa pengguna anggaran, tolong dihapus atau dibuanglah ya. Kita anggap itu format warisan, format laporan warisan. Alamat sekolah selanjutnya disebut sebagai kepala sekolah. Bersama ini memerintahkan nama penyedia. Nama penyedia itu kita langsung sepakati CV ya. CV apa, toko apa, warung makan apa. Alamat disesuaikan dengan tempat yang kita beli. Selanjutnya disebut sebagai penyedia. Untuk mengirimkan barang-barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Nasi kotak 50, volumenya 50, satuannya kotak, harga satuan 35.000. Ini contoh ya. Tapi memang 35.000 untuk nasi kotak ya. Nah, untuk spesifikasi teknis mungkin tahun kemarin kami kurang lengkap ya, sehingga menimbulkan pertanyaan juga. Spesifikasinya beda. Jadi sekarang tolong spesifikasi untuk nasi kotak kita sesuaikan dengan harga 35.000 ya. 35.000 itu kita contoh itu ada nasi, ayam goreng, misal capcay, perkedel, buah, kerupuk, air mineral kemasan botol dalam kemasan kotak. Itu sesuaikan dengan foto ya. Jangan fotonya kemasan gelas. Spesifikasi teknisnya kemasan botol. Jadi mungkin ngajar lagi nih. Foto-foto yang lawas masih tersimpan kan? Yang lengkap-lengkap ya. Sepakat ya? Ketika diperiksa tidak ada lagi yang pura-pura bingung, diem. Ini kenapa masih muncul minuman kemasan gelas? Oh, masa Bu? Muncul Bu? Salah Bu. Oh, mana malah balik nanya lagi. Jadi mohon kerjasamanya kita sepakati lagi. Pokoknya saya tidak akan berlari-lari dari kita sepakati, mohon kerjasamanya. Selanjutnya kue kotak sama. Untuk kue kotak di sekolah tuh kalau yang mau harga 15.000 terdiri dari itu contoh ya kuenya. Harus kuenya terdiri dari 4 macam. Kalau menggunakan minuman kemasan botol 3 macam untuk minuman teh kotak. Tetapi untuk penyebutan kuenya jangan disebut kue 3 macam, kue 4 macam. Harus dijabar kue apa. Iya. Ya kuenya kue apa. Nah, dan terus disesuaikan dengan foto ya. 5.000 kue premium. Jangan tulis kue 3 macam. Di foto kuenya 2 macam lagi. Aduh, bingung gimana sekolah. Kasihan lah kami yang meriksa kembali lagi harus. Ya sudahlah, kasihan sekolah sudah bikin pelaporan. Untuk tahun ini kita sepakati ya. Kalau memang tidak sesuai aturan, mohon maaf, robah, revisi, perbaiki. Oke? Oke. Sesuai foto, kembali lagi. Kue atau nasi kotaknya sesuai foto. Nanti di foto ikan goreng, di pelaporan spesifikasi teknisnya ayam goreng. Wah, salah pula. Nah, ada berapa sekolah yang masih menggunakan tulisan tangan?
mohon kita beralih ya. Kita sudah zaman teknologi yang sangat-sangat canggih. Jangan lagi lah bikin spesifikasi teknis menggunakan tulisan tangan. Memang kita ingin melatih jari, tetapi tidak untuk pembuatan pelaporan ya. Mungkin beda momen lah ketika melatih untuk jari penulisan tangan. Kami maunya kita langsung tertulis dan penulisannya di laptop langsung, tidak menggunakan tulisan tangan. Oke? Oke. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan diikuti. Sepakat oke-nya, mudah-mudahan lanjut. Oke, lanjut Ibu. Nah, di sini waktu penyelesaian selama selama 5 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada 6 Februari 2024. Alamat pengiriman barang UPTD SMP Negeri berapa? Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai pengadaan sebelum PPN. Di situ tanggalnya 2 Februari ya. Jadi kemarin masih ada beberapa sekolah yang menghitung masa antara pemesanan dengan realisasi masih masih menambah sehari ya. Seandainya di situ tanggal 2, berarti tanggal 2-nya sudah dihitung 1 hari ya. Bukan tanggal 3 1 harinya. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6 berarti 5 hari. Bukan tanggal 3, 4, 5, 6 berarti 4 hari kan. Sekarang ini ya, hari pertama kita mesan, hari pertama kita melakukan pemesanan itu sudah dihitung 1 hari. Oke, tolong diingat ya ketika pembuatan pelaporan. Sayang pelaporan di atas sudah bagus, nanti rancunya di tanggal. Karena apa? Kita sepakati tadi perbaiki. Oke, udah paham untuk penghitungan hari? Udah, nanti tolong dibantu ya bendaharanya, jangan sendirian membuat pelaporan, kasihan. Ya, Bu Rosita nanti dibantulah, dicari yang bisa membantu tapi bukan yang bisa mendampingi saja. Nanti, yuk bacalah nanti ayo, nanti, kasihan. Nanti baru duduk sudah minta konsumsi, beli minum, beli ini, pelaporan udah selesai. Nah, tolonglah bendahara yang mungkin guru atau memang TU, tolong dicari tim ya. Jangan sendirian. Karena kalau sendirian itu daya kreativitasnya sendiri hanya, tidak berbagi nanti. Tapi kalau bersama-sama, mereka muncul tuh sama-sama. Bu, bagusnya kayak gini Bu, saya yang ketik, Ibu yang bikin yang lain. Nah, itu kerjasama yang baik kan, diucapkan terima kasih kata bahasa dalam surat ya. Oke, lanjut. Oh, itu ada di bawahnya. Kita kemarin mungkin masih ada yang kebingungan untuk pembayaran, untuk pembuatan berita acara serah terima barang. Apabila kegiatan konsumsinya berurutan, misal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, maka cukup dibuat 1 saja. Tidak usah dibikin per hari ya. Cukup dibuat 1. Apabila kegiatannya berurutan seperti ujian sekolah. Kita sepakati lagi tadi dengan tim, seandainya terdiri dari beberapa hari dan memang kegiatannya secara berurutan. Karena tadi kita mau membuat sekolah jangan terlalu ribet, tetapi maksudnya tersampaikan. Oke, ke bawah dikit Ibu Umu, ada info. Nah, apabila terpisah-pisah, baru kita buat per hari kita terima. Misal terpisah-pisah, tidak berurutan, ya. Untuk mungkin hari Senin, terus Selasanya nggak makan, hari Kamis. Nah, berarti dibikin
Nah, mungkin kalau bayarnya kan langsung 1 hari, 1 kali. Jadi hari terakhir. Jadi kalau loncat-loncat kan istilahnya. Jadi kita buat setiap hari kita menerima. Itu apabila tidak berurutan ya Bapak Ibu. Tolong dipahami ya. Ya. Dia ngantuk kayaknya. Oke, itu berita acara serah terima. Di format berita acara serah terima, ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan? Pak, silakan Pak. Katanya untuk kegiatan ANBK ya, Mahasiswa Nasional itu kan jadi kan sih cepat waktu pembayaran Semangat ya Bapak Ibu, jangan ngantuk, bentar lagi kita istirahat. Semangat. Ini demi pelaporan Bapak Ibu, biar tidak jadi temuan. Permisi Bu, mau bertanya mengenai untuk kegiatan konsumsi misalnya nasi kotak dan snack Bu ya, untuk kegiatan NPK, baik simulasi maupun pelaksanaan. Kan dalam hal ini kan kalau simulasi itu kan hanya melibatkan proktor dan teknisi Bu ya. Sedangkan pelaksanaan itu kan melibatkan pengawas, proktor dan teknisi. Nah, di situ kami agak rancu bagaimana apakah harus membuat dokumen perencanaan untuk kegiatan pembelian nasi kotak kemudian snack itu Bu. Nah, kalau sedikit kan. Kemudian berikutnya untuk ini Bu, dokumen perencanaan itu apakah kami nggak bingung itu dokumen perencanaan itu transaksinya itu di bawah 1 juta apakah bisa? Ataukah misalnya contoh kita pembelian nasi kotak itu ya untuk kegiatan rapat dinas itu apakah harus memerlukan? Kemudian berikutnya untuk yang bagian surat pesanan pelaksana itu pelaksana atau kepala sekolah Bu? Apakah perlu cap untuk yang bagian atas kali itu Bu? Yang di dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan. Ya, makasih. Itu stempel sekolah Pak. Ya. Gimana kita sepakati Bapak Ibu tim? Apakah untuk saya langsung ini konsul dengan tim yang lain ya. Sepakatnya mau seperti apa untuk makan minum misalkan untuk kegiatan simulasi KMBK. Di situ hanya dibayarkan proktor dan teknisi dan jumlahnya mungkin di bawah 1 juta ya. Paling 75.000 ya. 70 misalkan. Oke. Di bawah 1 juta, kembali lagi ya Bapak Ibu, nanti tolong dipelajari ya Permendikbudristek nomor 18 tadi. Di situ kalau proses belanjanya di bawah 1 juta, nggak usah. Ya. Oke. Jadi di bawah 1 juta tidak usah. Ada lagi? Apa tadi? Bu, satu lagi Bu, untuk yang kwitansi Bu. Coba kita lihat kwitansi yang tanda bukti pembayaran. Di situ kan kalau kita lihat berdasarkan BKU, kita lihat itu kalau nomor bukti itu di BPU-nya Bu. Nah, itu di BPU 003. Sedangkan nomor ARKAS itu apakah kode rekening atau bukan Bu? Nah, ini saya bertanya-tanya sama teman-teman. Nomor bukti itu di BPU. Kalau lihat berdasarkan ARKAS. Kalau di ARKAS ada nomor buktinya Bu. ARKAS itu kita samakan dengan input BKU itu juga Pak. Nomor bukti kan BPU 153, fotokopi penggandaan, kode rekening, kode kegiatan, dan tanggal. Nah di nomor ARKAS tuh ngisinya gimana itu? Nomor ARKAS ketika input BKU Pak, bisa kita samakan. Kalaupun tidak mau, silakan tulis kode pengeluaran yang dari sekolah, kode surat keluar dari sekolah untuk yang di atas.
Kalau nomor atas itu kita tulis, kita sepakati ambil yang input BKU di Arkas. Bisa sama? Sama aja. Ya. Tapi baiknya dibedakan ya Bapak Ibu, ya. Saya maunya lebih baik kita bedakan saja, ya. Untuk nomor atas kita sepakati itu ambil yang di input BKU saja. Untuk nomor bukti ambil dari surat keluar sekolah. Oke? Ya. (001.A) ya. Nah. Ya. Nomor bukti nomor surat keluar yang ada di sekolah, nanti takutnya dokumen antara surat keluar dan surat masuknya jadi kacau. Karena kan banyak surat keluar. Maunya oke, sepakat lagi itu. Jadi bikinlah buku sendiri lagi, tidak usah mengambil buku tidak usah mengambil nomor surat keluar dari sekolah, mungkin mengganggu ya, karena kodenya di situ ada belanja, sementara kalau di kode surat keluar sekolah beda. Oke? Bu, Oke. maaf Bu, gini, Maafkan, Pak. apakah itu nggak nambah beban di kita Bu? Beban yang di pundak aja masih berat Bu. Bukan dari siang nanti beban nih Bu. Beban apa Pak? Hah? Beban hidup. Bukan penulisannya atau pengambilan Gini, Bu. permintaan penomoran? Tadi kan diminta bikin buku nomor bukti yang baru. Nah itu kan nambah gawe kita Bu. Alangkah lebih baiknya nomor bukti itu kita ringkas saja Bu. Nomor arkasnya nggak usah. Nah kita sepakat nomor bukti aja jadi ringkas. Gimana Bu? Terima kasih. Mungkin awal berat Pak. Awalnya sangat berat, sangat terbebani. Tetapi kita biasakan ya, biar beban itu tidak menjadi berat dan perapian administrasi kita juga bagus. Ya mohon kita ikuti format yang sudah kami jabarkan pada malam hari ini. Ya nomor bukti saya rasa itu tidak membebankan Pak. Jadi Bapak tinggal beli buku satu atau minta buku garis-garis nanti ya. Saya rasa tidak beban. Tidak, kita pisahkan tadi tidak. Kita sepakat untuk nomor atas. Ya intinya kayak gini ya Bapak Ibu. Kayaknya terlalu ribet ya di nomor dari tadi. Kenapa itu kan penomoran Bapak Ibu. Maksud kami tidak harus menjadi sebuah patokan. Aduh ribet banyak. Di format awal kalian sudah ribet, gimana mau lanjut nih? Sementara maksud dari kami itu hanya untuk penomoran ya. Penomoran. Ambillah itu nomor bukti, bikin nomor belanja atau nomor keluar sendiri. Tolong dibikin formatnya. Itu untuk apa? Nomor 001 kodenya belanja, garis miring kita samakan ya, mungkin itu nama sekolah tahun 2024. Nanti terdata punya catatan tersendiri. Minta tolong dengan temannya, jangan suruh bendahara yang nulis, kasihan bendahara sudah bikin pelaporan, sudah input. Oke? Jangan terbebani ya. Kita jangan berkutat dengan nomor dari tadi bolak-balik, kita sudah ke bawah, naik lagi ke atas. Tidak usah bingung, tidak usah ribet dan jangan menjadikan ini sebagai sebuah permulaan yang berat, permulaan yang aduh tambah lagi. Padahal kami sudah berusaha membuat sesimpel mungkin dan tidak ribet istilahnya. Berharap ini bisa dijadikan acuan sebagai pembuatan pelaporan.
Kita nggak jalan-jalan nih dari tadi mundur sudah ke bawah. Saya berharap sudah sampai selesai nih, sudah ke jam 9. Naik lagi ke atas, kapan mau? Lanjut Bu, lanjut. Ke bawah. Oke. Lanjut Bu. Katanya mau istirahat cepat. Katanya mau nyanyi tadi. Lanjut Bu. Ketika saya sudah nyanyi. Oke, kita lanjut ya. Iya Bu. Kita sepakat ya nomornya dibuatlah tersendiri. Untuk nomor akas ambil di input BKU. Oke? Aman? Kita kunci, tidak ada lagi pertanyaan untuk tanda bukti pembayaran ya. Iya, dari tadi ke nomor terus balik lagi ke nomor terus. Katanya mau istirahat, mau nginep di pantai. Kalau nanti selesainya jam 10:30, jam berapa mau tidurnya? Oke, lanjut. Tapi lanjutnya dilihat ya. Jangan nanti lanjut kita selesai. Giliran dibuat pertanyaan, dibikin pelaporan, lagi ke format warisan. Oke. Di berita acara serah terima ada yang masih bingung? Ini lanjut nih modus nih, mau cepat istirahat. Serba salah Kayaknya kan? sudah ngerti ya? Sudah ngerti bagi sekolah yang ini, bagi bendahara yang senior, bagi yang junior masih yang baru-baru masih ada di sini yang baru. Masuk ke arkasnya saja tidak bisa. Oke. Pintunya di mana? Maaf ya, saya sebutkan ya. Oke, lanjut. Ini berita acara serah terima ya. Oke, stop di situ. Nah, di pihak pertama menyerahkan hasil pekerjaan belanja makan dan minuman kegiatan PPDB kepada pihak kedua. Dan pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam jumlah yang lengkap dan kondisi yang baik sesuai dengan rincian berikut. Nomor, nama barang sesuai yang kita pesan ya, sesuai yang dengan kita minta kepada CV pihak ketiga, kita maunya apa, kita isi di situ. Nama barang, nasi kotak, kue kotak, jumlah yang diserahkan berapa, harus sama dengan jumlah yang kita pesan. Tolong ketika melakukan pembuatan pelaporan, tolong dilihat-lihat ya. Jumlah diserahkan 50, jumlah diterima 50, kondisi. Di situ ada kondisi baik, garis miring, rusak. Tolong pilih salah satu ya, dicoret atau langsung diketik saja. Oke. Lanjut Ibu. Semangat Ibu. Ntar lagi istirahat Ibu kita. Belum. Mau Ibu lah. Pulang lah. Pihak pertama. Siapa di situ tadi pihak pertama? Sekolah. Penyedia. Pihak pertama penyedia, pihak ketiga. Pihak kedua itu sekolah. Itu udah ada NIP, berarti kalau udah ada NIP itu namanya pihak sekolah ya. Oke, lanjut Ibu. Nah, selanjutnya ini lagi. Itu ada surat hasil pemeriksaan. Tolong dibaca, dilihat dulu. Kalau masih bingung, tolong ditanyakan. Itu surat hasil pemeriksaan. Kemarin ada yang menggunakan, ada yang membuat surat hasil pemeriksaan. Ada. Benar. Perasaan waktu dicek, perasaan waktu melakukan monet, mungkin loncat ya, lewat waktu membuka. Oke, tidak apa-apa. Untuk tahun 2024 tolong dibikin ya surat hasil pemeriksaannya, karena dari beberapa sekolah yang menjadi temuan inspektorat
rata-rata yang diminta kelengkapannya salah satu adalah surat hasil pemeriksaan. Jadi mohon kepada sekolah untuk membuat surat hasil pemeriksaan karena ini kayaknya penting loh. Karena dari beberapa pemeriksaan inspektorat menekankan untuk membuat surat hasil pemeriksaan. Kalau isinya mungkin bisa disesuaikan dengan format, dengan rincian barang yang kita pesan. Tolong diikuti kalau di situ nama barang apa, jumlahnya, spesifikasi sesuai atau belum sesuai. Kita pilih salah satu saja. Nggak usah pakai coret, nggak usah pakai tip X. Kita langsung tulis sesuai. Kondisi baik. Demikian surat hasil pemeriksaan pekerjaan yang dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya. Itu kalimatnya kalau tidak salah diambil dari Permendikbudristek nomor 18. Nah, di situ ada pemeriksa barang. Karena SMP sudah ada pengurus barang. Jadi nanti nama pengurus barang ya. Di situ nama pengurus barang yang di SK-kan. Mungkin SK sekarang belum, masih proses penandatanganan di Pak PJ Bupati ya Bu Nadi. Ya, nanti tunggu saja ya. Tapi mungkin sekolah sudah tahu lah siapa yang jadi pengurus barang. Disambil ya Bapak Ibu, tapi antrian ya. Sudah sebentar diganti itu untuk coffee break-nya. Jangan langsung seluruh. Ya. Ada apa Ibu? Ngaku ya bang? Ngambil. Tahun anggaran 2024. Pertama, nah mohon Bapak Ibu ketika menganggarkan belanja makan minum, kenapa kami menetapkan harga 35.000 untuk nasi kotak? Mohon diikuti seperti itu ya spesifikasi teknisnya. Kenapa untuk snack kue kotaknya 15.000? Karena apa? Dari pengalaman sekolah-sekolah, ketika hendak minta bayar pajak, Bu, habis duit kami Bu, untuk bayar pajak. Habis karena apa? Kami ngitung pas. Nah, maksud kami biar sekolah tidak apa ya? Semacam lepas tangan. Tapi kan sudah habis Bu, kenapa kami harus bayar pajak? Iya, jadi kita minta 35.000 itu sudah sekolah bisa untuk membayar pajak. Jadi ketika melakukan pemesanan itu harganya 35.000. Mungkin kalau realnya paling berapa ya? Tidak sampai 35.000. Uangnya jangan di ini ya, dijadikan saving. Yang AFC spot Ketika diminta mana untuk pembayaran pajaknya, udah habis Bu, kan sudah kami beli, kan kata Ibu harus transparan sesuai dengan nominal yang kami beli harga 35.000. Ya mohonlah sekolah tolong ya bisa lah, tidak usah diberi jalan ya, karena sekolah serta bendahara sudah sangat-sangat pintar. Tapi ketika untuk pembayaran pajak bertanya-tanya, Bu dari mana dapat duit Bu, kami bayar pajak habis Bu, tidak bisa, tetap walaupun 1.000 bayar pajak untuk makan minum. Jadi tolong dianggarkan, kalau memang tidak ada dana, tidak mencukupi dananya, ya silakan harganya 10.000, tetapi sesuaikan, tetap hitung untuk bayar pajak makan minum. Pajaknya untuk pajak daerah tetap bayar pajak daerah dan PPN, PPH. PPH 23. Nah, PPN dan PPH. Jadi mohon ya. Mohon Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, sudah sering kami